Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi nih berjumpa di pertemuan tematik ya. Hari ini kita akan membahas dengan muatan IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, seperti apa sih kira-kira materi hari ini? Nah, nanti teman-teman silahkan disimak dengan baik supaya nggak gagal paham dengan materi hari ini. Nah, seperti apa materinya? Yuk kita langsung cek materi berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, kita belajar tentang cara benda menghasilkan bunyi, teman-teman. Nah, alat musik tradisional di Indonesia sangat beragam. Nah, alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Cara memainkannya pun juga berbeda-beda. Nah, bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Kemudian, bunyi ditangkap oleh telinganya sehingga kita dapat mendengarnya. Nah, ini ada contoh atau cara memainkan alat musik beserta contohnya nih, teman-teman. Yang pertama itu dengan cara dipukul. Nah, alat musik yang dipukul itu ada ya, dimainkannya dengan cara dipukul. Nah, contohnya itu ada alat musik gong dan juga gendang. Nah, itu alat musik yang dipukul. Kemudian selanjutnya alat musik yang ditiup. Nah, dimainkannya itu ya dengan cara ditiup. Nah, contoh misalnya itu trompet dan seruling. Nah, itu contoh alat musik yang dimainkan dengan ditiup. Selanjutnya ada lagi yang alat musik dimainkannya dengan digesek ya. Nah, itu ada contoh alat musiknya itu ada biola dan rebab. Nah, itu adalah contoh yang digesek, teman-teman, alat musiknya. Kemudian ada lagi yang dipetik, yaitu alat musik yang dimainkannya dengan cara dipetik. Nah, contoh ada gitar dan juga kecapi. Berikutnya yang digetarkan. Nah, alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan. Nah, misalnya itu ada angklung dan juga marakas. Nah, ini adalah alat musik yang cara mainkannya digoyangkan atau digetarkan, teman-teman. Nah, ini ada cara terjadinya bunyi pada alat musik, teman-teman. Yang pertama pada biola. Cara terjadinya bunyi yaitu gesekan terhadap senar biola dapat menimbulkan getaran dan getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nah, yang kedua ada pianika. Cara terjadinya bunyi yaitu ditiup atau tiupan dan tuts yang ditekan pada pianika akan menghasilkan bunyi. Nah, jadi bunyi yang berbeda jika tuts yang ditekan juga berbeda. Nah, jadi ditiup terus kemudian ditekan tombol yang ada di pianika seperti piano, teman-teman. Cuman bedanya ini tenaganya dari yang tiupan kita. Nah, selanjutnya ada lagi gitar. Nah, cara terjadinya bunyi itu yaitu senar gitar yang dipetik akan menggetarkan senar. Kemudian getaran senar akan beresonansi dengan udara dalam kotak suara gitar. Nah, makanya dari getaran yang tadi akan menjadi bunyi. Yang keempat ada rebana. Cara terjadinya bunyi yaitu getaran terhadap membran akan menghasilkan bunyi. Jadi dipukul, teman-teman, dia bergetar dan akhirnya menghasilkan bunyi. Kemudian ada juga angklung. Nah, cara terjadinya bunyi gimana? Yaitu getaran terhadap bambu akan menghasilkan bunyi. Nah, bunyi yang berbeda disesuaikan dengan jenis angklungnya. Jadi digoyang-goyangkan, dia mentok-mentokkan bambunya, nah makanya bergetar dan akhirnya menghasilkan bunyi. Nah, ini ada perambatan bunyi nih, teman-teman. Bunyi ternyata dapat merambat, yaitu melalui 3 jenis media. Yang pertama benda padat, cair, dan gas. Nah, namun bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Nah, ini ada contoh yang pertama, bunyi merambat melalui benda gas. Nah, contohnya ada suara merambat melalui udara. Nah, udara termasuk dari benda gas, teman-teman. Jadi kalau teman-teman berteriak atau ngomong, itu akan terdengar di teman yang lain yang agak jauh jaraknya.
Nah, yang kedua ada bunyi merambat melalui benda padat. Suara merambat melalui benang kasur. Nah, benang kasur termasuk benda padat. Jadi, nah ini ada contoh orang yang membuat telepon mainan dari aqua dan benang, dan suaranya merambat di tali tersebut. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Nah, suara merambat melalui air di dalam tong. Nah, karena air termasuk benda cair, teman-teman. Nah, ini juga nanti teman-teman bisa nih dipraktekkan di rumah untuk mencari tahu sendiri kebenarannya. Nah, kemudian lanjut lagi ke pendengaran manusia, teman-teman. Telinga merupakan salah satu panca indera. Nah, fungsi dari telinga yaitu sebagai alat pendengaran, kemudian sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, telinga terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah telinga luar, telinga tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, apa aja? Kita lihat yuk. Yang pertama telinga bagian luar. Nah, terbagi menjadi yang pertama itu daun telinga, tersusun dari tulang rawan. Daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi. Nah, yang kedua ada lubang telinga, letaknya di pangkal daun telinga. Nah, lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Yang ketiga ada liang telinga atau saluran pendengaran. Fungsinya itu meneruskan bunyi ke telinga yang bagian tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Nah, ini bagian telinga luar, teman-teman. Jadi ada daun telinga, ada lubangnya, ya. Kemudian ada salurannya yang akan meneruskan ke bagian tengah dulu nih. Nah, baru berikutnya, habis ini kita cek telinga bagian tengah. Nah, ini telinga bagian tengah terdiri dari yang pertama itu gendang telinga atau membran timpani, berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi. Nah, gendang telinga akan bergetar saat menerima gelombang bunyi. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran, teman-teman. Jadi gendang telinga ini sensitif nih, teman-teman, karena selaputnya ini selaput tipis. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tulang pendengaran. Nah, tulang pendengaran ini terdiri dari 3 macam, teman-teman. Ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Nah, tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Yang ketiga berikutnya adalah telinga bagian dalam. Yang pertama ada saluran tengah lingkaran, berfungsi sebagai untuk membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Yang kedua, saluran eustachius berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Yang ketiga ada koklea, berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Yang keempat ada saraf pendengaran, berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Nah, jadi si koklea ini itu bentuknya seperti apa? Rumah siput ya, teman-teman. Nah, yang berfungsi sebagai meneruskan getaran ke saraf pendengaran. Nah, ini nih bagian-bagian telinganya. Nah, kalau tadi dibagi bagian luar, tengah, dan dalam. Nah, ini seluruhnya nih dari luar ke tengah sampai dalam. Nah, teman-teman bisa simak ya. Nah, berikutnya ada proses nih mendengar bunyi itu gimana. Yang pertama itu getaran dari sumber bunyi. Nah, jadi sumbernya dulu, kemudian lanjut ke gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Jadi ditangkap daun telinga, kemudian gelombang bunyi merambat ke liang telinga, jalan di ruang lubang saluran telinga. Terus kemudian bunyi menggetarkan gendang telinga. Kemudian getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Nah, yang diterima koklea. Kemudian koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Yang akhirnya di akhir itu adalah saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Nah, otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Nah, ini adalah proses kita mendengar bunyi itu seperti apa, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada lagi nih kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Nah, telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 hingga 20.000 Hz. Nah, ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Nah, indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Nah, siapa nih teman-teman yang kira pendengarannya agak kurang jelas atau sensitif dengan suara keras?
Nah, ayo dicek ya. Kemudian ada cara memelihara kesehatan telinga nih teman-teman. Nah, gimana sih cara merawat telinga? Nah, yang pasti yang pertama adalah bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Ya jangan kotor ya, apalagi jangan pakai kain kanebo, jangan. Kemudian jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Nah, usahakan jangan didorong teman-teman pakai jangan dikorek-korek karena nanti kotoran telinga akan menyumbat gendang telinga dan akhirnya teman-teman pendengarannya terganggu. Jadi lebih baik diperiksakan ke dokter THT atau telinga, hidung dan tenggorokan untuk dibersihkan. Kemudian yang ketiga, jika ada suara memekakan telinga, ya suara nyaring, nah teman-teman segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga nggak rusak. Nah tadi kan karena sensitif jadinya dia bakal gampang pecah teman-teman. Selanjutnya ada pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah bunyi dapat dipantulkan dan dapat diserap oleh benda tertentu. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding, batu bata, dan logam. Kemudian bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Selanjutnya, lantai dan dinding ruang pertemuan dilapisi karpet. Tujuannya untuk menyerap atau meredam bunyi. Suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Nah, bentuk-bentuk pemantulan bunyi dan pemanfaatannya. Bentuk-bentuk pemantulan bunyi antara lain bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, gema, dan gaung. Selain itu, pemantulan bunyi juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu. Nah, bernyanyi di ruang tertutup dapat memperkuat bunyi asli. Misal, bernyanyi di dalam ruang rekaman. Kemudian gema merupakan bunyi pantul yang terdengar jelas seperti ketika kita teriak di tepi tebing. Suara pantulan kita terdengar jelas. Nah, misal kita mengucapkan kata apa kabar, pantulan suara menjadi apa kabar. Nah, jadi dia akan memantul teman-teman. Itu namanya gema. Kemudian ada lagi gaung. Nah, merupakan bunyi pantul yang tidak terdengar jelas. Seperti kita berteriak di dalam gua atau dalam sebuah ruangan. Misal kita mengucapkan kata apa kabar, pantulan suara menjadi apa kabar. Dia makin kecil, pantulan suaranya menjadi bertabrakan. Jadi saling berbenturan suaranya teman-teman. Baik.